Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kami dari kelas B kriptografi. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang skema enkripsi kriptografi, DES, triple DES, dan AES, serta perbedaannya. Pertama, kita mulai dengan DES atau Data Encryption Standard yang akan dijelaskan oleh teman saya, Maulana Lutfi. Silakan Maulana Lutfi, share screen atau ya. Ya, oke. Yang pertama di sini ada algoritma DES, Data Encryption Standard. Algoritma DES ini salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data, sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. DES termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cyberblock yang beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal yang dibangkitkan dari kunci eksternal dalam bentuk heksadesimal yang panjangnya 64 bit. Skema global dari algoritma DES adalah: pertama, blok plain text dipermutasi dengan matriks permutasi awal. Terus hasil permutasi awal di enciphering sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Lalu hasil encipheringnya kemudian dipermutasi dengan matriks permutasi balikan atau inverse initial permutation menjadi blok ciphertext. Cara kerjanya, pertama kita ubah plain text dan key-nya ke dalam bentuk biner. Kemudian kita lakukan initial permutation pada bit plain text menggunakan table yang seperti ini. Jadi urutan bit plain text yang urut ke-58 itu ditaruh di posisi 1, kemudian yang urutan ke-50 ditaruh di posisi 2, dan seterusnya. Lalu hasil dari yang sudah dipermutasi ini dipecah menjadi 2. Yang pertama LO, tabel yang diberi warna biru sampai sini, dan R0, tabel yang diberi warna putih. Kemudian kita generate kunci dengan menggunakan tabel permutasi kompresi. Pada langkah ini terjadi kompresi dengan membuang 1 bit masing-masing blok kunci dari 64 bit jadi 64 bit. Nah, ini tabelnya. Urutan bit pada key yang ke-57 ditaruh di posisi 1, kemudian yang 40 urutan yang ke-49 ditaruh di posisi 2, dan seterusnya. Dapat dilihat pada tabel ini tidak terdapat urutan bit 8, 16, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64 karena telah dikompres menjadi 56 bit. Lalu hasilnya kita pecah lagi menjadi 2, yaitu C0. C0 di sini yang diberi warna biru dan D0 yang diberi warna putih. Kemudian kita lakukan pergeseran pada C0 dan D0 sebanyak 1 atau 2 kali berdasarkan tabel yang ada di bawah sini. Jadi untuk putaran pertama kita geser 1 bit ke kiri, putaran kedua juga kita geser 1 bit lagi ke kiri, dan seterusnya. Kelima, setiap hasil putaran digabung kembali menjadi CIDI dan diinput ke dalam table permutation compression yang kedua, dan terjadi kompresi data dari 56 bit menjadi 48 bit. Nah, ini tabelnya. Kemudian pada langkah ini kita akan mengekspansi data RI-1 yang 32 bit menjadi 48 bit sebanyak 16 kali putaran menggunakan tabel ekspansi. Ini tabel ekspansinya. Jadi urutan bit pada ke-32 ditaruh di posisi 1, kemudian urutan bit ke-5 ditambahkan menjadi di posisi 6. Kemudian kita lakukan XOR pada hasil RI yang ini yang sudah jadi dari tabel dengan K-nya itu yang dari tabel ini kompresi kedua. Kemudian kita akan menghasilkan vektor matriks AI. Lalu dari vektor matriks itu kita masukkan ke 8 buah S-box atau substitution box, di mana blok pertama disubstitusikan dengan S1, blok kedua S2, dan seterusnya, sehingga menghasilkan output vektor BI 32 bit. Ini S-box-nya sampai S8. Cara menggunakan S-box ini, jadi kita ambil contoh S1, misalkan sampel blok bit pertama dari AI yaitu 100 110. Lalu kita cari di sini
bit pertama yaitu 1 dan 0. Berarti kita dapat di sini 1 dan 0. Kemudian di tengahnya itu 0011. Kemudian kita cari di sini 0011. Nah, kita dapat di sini, yang ini 8. Lalu angka 8-nya kita ubah menjadi biner, yaitu 1000. Terus kita juga lakukan langkah itu untuk blok kedua hingga blok 8, menggunakan S2 sampai S8. Setelah dapatkan nilai vektor BI, langkah selanjutnya adalah kita memutasikan bit vektor BI menggunakan tabel pbox yang ada di bawah sini. Jadi urutan pada 16 ditaruh posisi 1, urutan ke-7 ditaruh di posisi 2, dan seterusnya. Kemudian langkah terakhirnya adalah menggabungkan R16 dan L16, kemudian dipermutasikan untuk terakhir kalinya dengan tabel inverse yang ini, initial permutation. Jadi urutan ke-40-nya ditaruh di posisi 1, dan urutan ke-8 ditaruh posisi 2, dan seterusnya. Contoh inputnya kita di sini mempunyai plain text komputer, dan key-nya itu 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DF, dan F1. Pertama kita ubah plain text dalam bentuk biner, key-nya juga. Kemudian kita masukkan ke dalam table initial permutation, hasil dari key plain text ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita pecah menjadi 2, L0, R0. Lalu kita generate kuncinya juga menggunakan tabel kompresi yang tadi. Hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian kita pecah jadi 2 lagi. Lalu kita melakukan pergeseran ke kiri pada C0 dan D0 berdasarkan berapa kali putaran yang ada pada tabel yang tadi. Ini pergeseran 1 bit ke kiri, 1 bit lagi digeser kiri, 2 bit, dan seterusnya sampai C16. Kita mendapatkan C16 dan D16. Lalu setiap hasil putaran digabungkan kembali menjadi CI, DI, dan diinput ke dalam table permutation compression. Ini kita gabung C1, D1-nya, lalu kita menghasilkan K1. Lalu kita lakukan cara tersebut untuk mendapatkan K2 sampai K16. Ini hasil K2 sampai K16-nya. Setelah mendapatkan hasil itu, kita melakukan ekspansi data R032 bit menjadi 48 bit menggunakan tabel ekspansi yang tadi. Ini untuk R0-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel ekspansi. Lalu hasil dari ekspansi ini kita lakukan XOR dengan K. Ini kita R1 dengan K1. Lalu mendapatkan vektor matriks A1. Lalu kita masukkan ke substitution box. Ini S1-nya kita dapat 100, S2-nya 0101, S3-nya kita dapat 0100, S4-nya, S5-nya, S6, dan S7, S8. Setelah didapatkan, maka kita mendapatkan B1 dari hasil dari substitution box. Ini hasilnya. Kemudian kita mutasikan vektor BI itu yang tadi ke dalam tabel pbox. Ini hasilnya. Lalu kita lakukan XOR untuk mendapatkan L0. Untuk mendapatkan R1 menggunakan L0. Kemudian kita lakukan ekspansi data RI menggunakan tabel ekspansi yang tadi. Lalu kita lakukan XOR pada hasil RI-nya dengan K2, R1 dan K2 untuk menghasilkan vektor matriks A, dan juga kita substitusi lagi ke vektornya untuk mendapatkan vektor matriks A2. Lalu mendapatkan vektor B2 menggunakan tabel pbox. Ini untuk dari B2, ini yang ketiga, yang untuk mendapatkan R2-nya, kemudian R3 sama K4, B4, PB4 hasilnya, sampai dengan kita mendapatkan hasil R16 dan L16. Kemudian terakhir, R16, L16-nya kita gabungkan, lalu kita masukkan ke table inverse initial permutation, sehingga outputnya menjadi seperti ini. Jika diubah dalam bentuk hexa menjadi seperti ini. Sekian dari penjelasan DES-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan Advanced Encryption Standard. Akan
disampaikan oleh teman saya, Banyuwanto Seno. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang AES atau Advanced Encryption Standard. Let's go. Jadi, apa sih AES itu? Kita masuk dulu ya, penjelasannya dulu, kenalan dulu. Jadi, AES atau Advanced Encryption Standard itu sama algoritma enkripsi atau skema algoritma juga untuk kriptografi yang merupakan pengganti DES. Karena saat itu DES sudah dianggap tidak aman. Maksud tidak aman sini sudah mulai mudah untuk dijebol. Jadi sejarahnya gimana? National Institute of Standard and Technology ini mengusulkan kepada pemerintah federal AS untuk ngadain lomba nih, lomba umum untuk membuat algoritma enkripsi yang akan dinamakan AES. Nah, lomba-lomba tersebut punya syarat kelompok algoritma kriptografi simetri yang berbasis hyperblock. Jadi algoritmanya itu harus berbasis hyperblock. Perlu rancangan algoritma public, lalu fleksibel, bisa 128 bit, 192, dan 256 bit. Terus bisa diimplementasikan ke hardware dan software juga. Nah, dari lomba ini ada 5 pemenang, atau setidaknya yang mendapatkan suara. Nah, paling banyak adalah dari Rindale, Vincent Richman, dan John Damon dari Belgia, dengan 86 suara. Ini Rindale-nya dibaca dengan Rindle, dibaca Rindle. Nah, algoritma dia menang, maka akan ditetapkan sebagai AES oleh NIST itu. Algoritma ini panjangnya tuh bisa 128 sampai 256 bit dengan step 32 bit atau 4 byte. Jadi cyberblocknya tuh dibagi 444 per kolom matriks. Nanti akan dijelaskan. Karena algoritma ini membutuhkan berukuran 16 byte, contoh minimum 16 byte, maka dia bukan padding seperti menambah spasi atau nol dan sebagainya di belakangnya agar panjang RAM jadi 16 byte. Jadi contohnya cuma ada 4 teks atau berapa teks yang tidak sampai 16 byte. Maka byte tersebut akan ditambahkan dengan hexadesimal 0 atau spasi dan sebagainya agar menjadi 16 byte. Cipher key yang digunakan juga harus 16 byte ya, tergantung kuncinya. Kita pakai 128, 192 atau 256 byte untuk AES-nya. Cipher key juga harus ditambahin padding juga kalau kurang. Nah, ini spesifikasinya. Jadi untuk AES 128 bit itu panjang kuncinya tuh 4. Terus ukuran bloknya 4 juga. Jumlah putarannya tuh ada 10. AES 192 ada 6, 4, 12. Ya 256 ada 8, 4 dan 14 jumlah putaran. 4 byte. Ini spesifikasinya. Jadi AES menggunakan struktur SPN atau Substitution Permutation Network yang memiliki derajat paralelisme lebih besar. Karena paralel, maka diharapkan kecepatannya itu bisa lebih besar daripada struktur yang digunakan sama DES, Festo. Secara de facto-nya ada 2 varian AES yang digunakan 128 dan 256, karena 192 jarang digunakan. Ya 192 emang jarang digunakan. Keseringan 128 dan 256. Nah, 192 itu biasa dilupain. Nah, untuk AES sendiri, yang 128 bit itu dibutuhkan 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk didekripsi dengan percobaan key-nya. Jadi di brute force dengan 1 juta kunci untuk setiap detiknya. Itu untuk komputer yang zaman dulu ya, yang cepat. Kemungkinan kalau 1 juta kunci per detiknya itu waktunya segitu, 5,4 kali 10 pangkat 24. Soalnya dia memiliki kombinasi 2 pangkat 128 atau 3,4 kali 10 pangkat 38. Jadi itu ada banyak kombinasi untuk di AES itu. Nah, tidak seperti DES yang berorientasi dengan bit, AES berorientasi dengan byte. Jadi setiap 8 bit gitu. Terus setiap putaran kan tadi ada jumlah putaran. Nah, itu per putaran tuh mereka punya round key, kunci internal gitu lah. Nah, itu setiap putaran akan berubah, ganti-ganti. Nah, ini metodenya. Yang pertama ada state, itu initial state itu jadi plain text yang udah diubah ke hexa, terus dia akan dibuat per blok, per kolom, itu jadi matriks, dan ditambahin round key. Prosesnya, nama prosesnya operasi add round key. Nah, lalu masuk kita ke looping, tergantung ya berapa bit yang digunakan, 128, 192, atau 256, sesuai table yang tadi. Berapa roundnya putarannya. Kalau setiap putaran itu ada operasi namanya subbyte, shift row, mix column, sama add round di belakangnya. Nah, kecuali yang terakhir, contoh roundnya udah selesai, maka proses terakhir adalah subbyte, shift row, dan add round key, jadi nggak ada mix column. Ini contohnya nih, initial state kita ini. Coba mana pointer, raster. Ini initial state ini cipher key-nya. Jadi 32 sama 2B ini
per kotak-kotak ini nih, per matriks. Contoh 1 kali 1, 0 kali 0. Nah, itu sama cyber key-nya di XOR. Di XOR ini nih hasilnya. Hasil XOR dengan cyber key. Nah, itu nama prosesnya add round key. Nah, masuk sini kita masuk ke looping. Nah, yang round key ini, hasil dari add round key ini kita cari sub bytes ya. Contohnya 19 kan tadi 19 ya. 19 D4. Lalu tadi ada berapa lagi nih? A0. A0 E0. Nah, untuk begitu pula untuk semuanya juga digituin ya, pakai Xbox. Untuk shift row. Jadi dia geser bit sesuai dengan barisnya. Contohnya ini inisialnya. Ini hasilnya. Ini kan baris pertama ini anggapnya baris ke-0, maka digeser 0. Baris kedua. Nah, baris kedua ini anggap aja baris ke-1. Kita hitungan 0 ya, dari 0 1 2 3. Nah, ini ke-1 kita geser 1. Geser. Ini sesuai, lihat ya, misalnya BF-nya itu udah ke kiri. Jadi nuker nih 27 di belakang. Untuk baris ketiga digeser 2 kali. 5D-nya bisa lihat di ujung. Dari sini 1, 2. Nah, begitu pula untuk yang baris terakhir ini digeser 3 kali. 30-nya bisa lihat dari sini pindah ke paling depan. Terus untuk miss column. Dan miss column ini hasil dari shift row tadi kita operasi dot matrix dengan GF 2/8 atau Galois field 2/8. Nah, itu ada hitungannya sendiri. Nah, ini terdapat matriks. Jadi dapat matriksnya ini ya. Nah, ini per kolomnya bakal di operasi dot dengan matriks GF 2/8 ini. Nah, ini ininya. Detail ya. Ini gambarannya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil dari mix column-nya. Terus diulang terus. Start round, bla bla bla. Nah, ini add round key, round pertama berubah jadi A0. Ini nanti hasil jadi apa? Terakhir di add round key ini kan. Setiap perulangan tadi ada add round key kan. Terus sampai yang terakhir kan seperti contoh yang tadi nggak ada mix column ya. Nah, ini yang round ke-10. Ini hasil akhir ya, 3902 DC. Ini maaf ya kalau ngeblur ya. Terus untuk pembuatan round key-nya gimana? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa setiap putaran tuh punya kunci internal atau round key berbeda-beda. Round key itu berubah. Nah, jadi kita ambil round key itu dari cipher key dan ada namanya Ercon table. Ercon table itu bakal kita pakai sesuai dengan perulangannya. Ini Ercon table-nya. Ini untuk putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita ambil kolom terakhir dari cipher key. Kita lakukan roadward itu rotate. Jadi atas bawah naikin 1 gitu. Kalau masih roadward itu kita subbyte. Nah, terus kolomnya itu kita operasikan dengan XOR terhadap kolom pertama cipher key dan Ercon dan hasil kolom subbyte-nya itu. Hasilnya merupakan kolom pertama dari round key. Untuk mencari kolom kedua round key pertama, cukup lakukan XOR kolom kedua cipher key yang di awal dengan kolom pertama round key. Lakukan hal sama untuk kedua round key itu. Nah, jadi untuk kolom ketiga, keempat, dan seterusnya itu lakukan hal sama lah. Ini saya jelaskan. Ini cipher key. Kita ambil kolom terakhir, yang 09CF4C ini. Nah, terus kita roadwards. Nah, ini kita naikin 1 ke atas. Jadi kan 3C-nya pindah, jadi pindah semua lah. Jadi ini 09 ke bawah, 3C-nya naik 1 lah masing-masing. Kita roadwards, terus hasil yang tadi roadwards tadi, kita subbyte pakai S-box yang tadi ya. CF jadi 8A, 4F jadi 84, 3C jadi EB. Ini semua dalam hexadesimal ya. 09 jadi 01. Nah, itu hasil subbyte tadi. Ini hasil subbyte tadi. Nah, ini kita untuk cari kolom pertama dari round key, kita lakukan XOR. Ini kolom pertama cipher key. Ini kolom hasil subbyte. Sama ini Ercon table untuk round pertama, untuk perulangan pertama. Kita XOR ini semuanya. Salah. Nah, ini hasilnya. Untuk round key pertama, kolom pertama. Terus untuk nyari round key pertama, kolom kedua gimana? Tinggal cipher key ini yang kolom keduanya, kita XOR dengan round key pertama, kolom pertama. Maka itu akan menghasilkan round key pertama, kolom kedua. Ini maaf ya kalau bahasanya agak belibet, saya juga bingung menjelasinnya gimana. Begitu pula untuk yang kolom ketiga, keempat. Nah, ini round key-nya. Kita udah dapat round key-nya. Nah, terus kita anggap nih round key ini cipher key. Untuk mencari round key kedua ya, kita anggap round key pertama ini adalah cipher key. Anggapnya ini initial array.
cipher key-nya yang tadi. Terus kita ambil yang kolom terakhir ini yang 2A6C76, terus kita root word sama kayak tadi cara kerjanya. Kita sub bytes. Nah, di sini baru ini hasil sub bytes. Ini rcon untuk perulangan kedua. Lalu ini round key pertama, kolom pertama. Kita XOR untuk mencari round key kedua, kolom pertama. Nah, ini F2C295 ini. Nah, ini round key kedua, kolom kedua. Ini round kedua, kolom kedua. Ya udah, terus caranya sama. Kayak mencari round key pertama. Untuk round key kedua sama, untuk round key ketiga sama. Paling yang membedakan tuh harus di rcon-nya itu sih. Rcon-nya kan sesuai perulangan ya. Udah segitu aja penjelasan tentang AES dari saya. Maka akan dilanjutkan triple dash oleh Adhika Rajendra Haris. Ayo Raja. Saya akan lanjutkan dengan penjelasan tentang apa itu triple dash atau 3 dash. Iya, 3 dash atau triple dash. Nah, apa sih triple dash? Ya, dari namanya udah jelas bahwa triple dash itu sebuah varian dari dash atau data encryption standard, di mana proses dari dash ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kenapa muncul gitu ya triple dash? Soalnya ya dash waktu pertama ditemukan atau distandardasi itu efektif untuk waktu itu. Cuman seiringnya dengan kemajuan kemampuan komputasi, makin lama makin tidak efektif. Makanya salah satu solusi yang sederhana yang digunakan adalah menggunakan dash sebanyak 3 kali untuk meningkatkan key size dari dash tersebut agar lebih besar dan membutuhkan waktu lebih lama untuk di brute force, ya. Jadi pada prinsipnya triple dash itu sama seperti dash, hanya dilakukan 3 kali. Nah, jadi key size-nya triple dash itu seperti apa? Nah, triple dash itu bisa memiliki key size sampai 168 key bits, ya, atau 3 kali 56 bit, ya, key size dari 3 kali dari key size dash original. Tapi key size ini tuh bisa lebih fleksibel, tergantung berapa apabila 3 key yang digunakan untuk dienkripsi dan dekripsi itu sama atau tidaknya. Jadi kalau 2 dari key-nya itu sama, maka ya 56 dikali 2 jadi 112 key bits, dan kalau 3-3-nya sama, maka akan tetap 56. Nah, jadi proses dari triple dash itu seperti apa sih? Umumnya seperti yang digambar, ya. Mana sih? Jadi pertama saat plain text masuk akan dienkripsi dengan key 1, lalu didekripsi dengan key 2, dan akhirnya akan dienkripsi dengan key 3. Ini akan menghasilkan ciphertext. Nah, kalau untuk dekripsinya gimana? Sama prosesnya, hanya di inverse atau dibalik. Jadi kalau di sini key 3 yang terakhir, kalau kita mau dekripsi, key yang ketiga itu yang pertama dan akan dilakukan dekripsi, bukan enkripsi. Jadi ciphertext akan di dekripsi key 3, enkripsi key 2, dan akhirnya di dekripsi key 1, dan itu akan menghasilkan plain text tersebut, ya. Dan ini visualisasi dari triple dash. Jadi setiap blok ini adalah proses dari dash-nya, ya. Ini adalah Feistel network, dan akan dilakukan secara 3 kali. Pertama lewat K1, lalu ke K2, dan akhirnya ke K3, dan akan mengeluarkan sebuah ciphertext. Jadi gitu, triple dash tidak jauh beda sama dengan dash. Secara prinsip sama, hanya dilakukan lebih banyak, ya, sebanyak 3 kali. Itu sekian dari bagian triple dash. Selanjutnya akan dijelaskan perbedaan antara ketiga skema ini oleh teman saya, Gede Angga. Ya, yang berikutnya adalah perbandingan dari ketiga algoritma tersebut. Nah, pertama kita akan melihat perbandingan dari kinerja serta keamanan 3 algoritma tersebut. Pertama ada AES.
dari segi kinerja, AES memiliki kinerja yang efisien dalam implementasinya pada perangkat lunak dan juga perangkat keras. Untuk DES, pada kinerjanya, ia hanya bekerja secara praktis dalam implementasi dalam perangkat keras. Sedangkan untuk Triple DES ini lebih lambat dibandingkan DES, terutama dalam implementasinya dalam perangkat lunak. Karena DES sendiri itu dirancang untuk perangkat keras, bukan untuk perangkat lunak. Nah, yang berikutnya ada dari segi keamanan. Untuk AES, dia lebih aman dibandingkan DS dan merupakan standar dunia de facto. Hal ini karena pada AES, secret key yang dimiliki itu lebih besar dibandingkan DES. Yang tadi disebutkan ada 128, 192, dan juga 256 bit. Dan sampai sekarang masih belum ditemukan serangan-serangan kripto yang berhasil terhadap algoritma AES. Dan yang berikutnya ada DES. Pada DES, algoritma ini sudah terbukti tidak aman, dikarenakan ukuran key-nya yang kecil dan juga telah ditemukan banyak sekali serangan-serangan yang berhasil pada algoritma ini, seperti brute force, linear crypt analysis, dan differential crypt analysis. Nah, untuk Triple DES ini sendiri adalah variasi dari DES yang lebih aman daripada DES yang biasa. Namun, algoritma Triple DES ini masih terbukti tidak efektif untuk melawan serangan brute force. Selain dia hanya memperlambat proses secara substansial. Nah, yang berikutnya kita akan membahas kelebihan serta kekurangan dari tiap algoritma tersebut. Yang pertama ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma AES. Kelebihan dari algoritma AES adalah seperti yang pertama ada seperti yang diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Ini adalah protokol keamanan yang paling kuat. Kedua, AES ini menggunakan ukuran kunci yang lebih tinggi, yaitu 128, 192, dan 256 bit untuk enkripsi. Ya, AES merupakan protokol keamanan paling umum yang digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti komunikasi nirkabel, transaksi keuangan, e-bisnis, dan juga penyimpanan data terenkripsi. Nah, untuk kekurangan dari AES sendiri, yang pertama ada menggunakan struktur aljabar yang terlalu sederhana. Yang kedua, setiap blok selalu dienkripsi dengan cara yang sama. Yang ketiga, sulit diimplementasikan dengan perangkat lunak. Dan yang terakhir, AES dalam mode penghitung rumit untuk diterapkan dalam perangkat lunak dengan mempertimbangkan kinerja dan keamanan. Nah, yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma DES. Pertama, DES merupakan standar ANSI, dan untuk kelebihan DES yang pertama merupakan standar ANSI dan ISO, dan siapapun dapat mempelajari detailnya dan menerapkannya. Kedua, sejak DES dirancang untuk bekerja pada perangkat keras tahun 1978, ia cepat dalam perangkat keras. Untuk kekurangan DES sendiri, ukuran kunci 56 bit ini adalah kelemahan terbesar dari DES, yang dimana chip untuk melakukan 1 juta operasi enkripsi atau deskripsi DES dalam 1 detik tersedia pada tahun 1993. Mesin cracking DES senilai 1 juta dapat mencari seluruh ruang kunci dalam waktu sekitar 7 jam. Yang terakhir, implementasi perangkat keras DES sangat cepat, tetapi DES tidak dirancang untuk perangkat lunak dan karenanya ia berjalan relatif lambat. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma Triple DES. Pertama, Triple DES mudah diimplementasikan baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang kedua, Triple DES ada di mana-mana. Sebagian besar sistem, pustaka, dan protokol menyertakan dukungan untuk itu. Dan yang ketiga, Triple DES diyakini akan mengamankan setidaknya 2112 keamanan yang cukup banyak dan cukup jauh dalam ranah tidak dapat dipecahkan dengan teknologi saat ini. Yang terakhir, kekurangannya Triple DES adalah 1. Lambat, terutama dalam perangkat lunak karena dirancang untuk implementasi perangkat keras. Dan yang terakhir, ini diterapkan 3 kali pada data yang sama, sehingga terjadi pemborosan waktu. Sekian dari perbandingan algoritma DES dan ketiga algoritma tersebut. Saya kembalikan lagi kepada teman saya, Raja. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga dengan ini dapat membantu menjelaskan tentang beberapa skema enkripsi yang telah kita paparkan. Dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.